meninggalkan amal karena untuk manusia, khawatir nggak ikhlas, bahasa sekarang riya, itu perbuatan riya, berarti pingin diakui ikhlas sama manusia. Wal amal li ajlin nas, adapun beramal karena untuk manusia, pingin dipuji, pingin diperhatikan, syirkun, itu adalah bentuk syirik khafi, syirik yang samar. Sekalipun tidak menyembah berhala, tapi seperti menyembah selain Allah, karena ibadah yang harus diperuntukkan oleh Allah dia gunakan untuk kepentingan mencari perhatian manusia. Wal ikhlas, adapun ikhlas, an yu'afiyakallahu minhuma, Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Artinya tetap beramal dan berharap ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saudara, ada syarat sah amal, ada syarat gobulul amal. Amal bisa dikatakan sah, tapi belum tentu bisa diterima. Karena itu harus dilengkapi syarat untuk bisa diterima itu amal. Contoh puasa. Puasa walaupun kita berbohong sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kenapa? Karena dia tidak melengkapi syurut qabulil amal, syarat untuk diterimanya amal. Salat riya sah, tapi untuk bisa diterima tidak bisa kecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena itu dalam beribadah tidak boleh diniatkan untuk selain Allah. Ikhlas adalah kamu tidak meninggalkan amal, tetap beramal, tapi berharap dari Allah. Jadi baiknya dilihat, yang menggerakkan amal, yang membuat semangat amal itu apa? Kalau yang membuat semangat amal itu Allah, maka atau dari Allah, maka dikatakan ikhlas. Berharap surga, ikhlas. Berharap rezeki dari Allah, ikhlas. Yang penting dia beramal berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berharap daripada makhluk, ini riya. Berharap daripada makhluk, ini namanya tidak ikhlas. Karena itu jangan berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang derajatnya ikhlas macam-macam tingkatannya. Tapi yang jelas, kapan kita beramal karena berharap dari Allah, mau rezeki lancar, mau kita misalnya dapat ilmu laduni, mau kita misalnya masuk surga atau yang lainnya, kita termasuk orang yang ikhlas. Tapi ikhlas yang tertinggi tidak berharap kecuali ridha Allah. Hatta surga nggak berharap. Surga itu hanya Tuhan, mau menempatkan kita di surga atau tidak itu hanya Allah. Tapi yang jelas Allah ridha, itu adalah harapanku. Kalau sudah Allah ridha, di mana tempatnya? Kalau masuk neraka, nggak terbakar neraka kalau Allah ridha. Yang terbakar itu adalah karena dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, nggak bisa di jamah atau disentuh oleh api neraka, nggak akan bisa. Nah, wa kana yaqul, Fudail bin Iyad juga berkata, "Lau kanatid dunya dhahaban yafna, seandainya dunia ini seperti nilainya emas, tapi yang akan punah. Wal akhirah, akhirat itu khazafan yabghah, batangan kreweng, batangan batu bata. Yabqa, tapi selama-lamanya." Gambarannya dikasih gelas emas, tapi cuma 5 menit kamu boleh pakai, setelah itu diambil lagi, nggak bisa seterusnya untuk kamu. Atau tak kasih gelas dari tanah, tapi selama-lamanya milik kamu. Lakana yang bagi lana an nu'thira khazafan yabqa ala dhahabin yafna. Maka
Sepatutnya bagi kita memilih yang dari tanah tadi itu tapi tetap menjadi milik kita abadi daripada emas hanya sementara sesaat. Fakaifa, maka bayangkan bagaimana seandainya berbalik, wal akhirat dhahabun yafna, akhirat adalah ibarat emas yabqa yang kekal, wad dunya khazafun yafnah, dunia ini adalah ibarat tanah yang sebentar lagi akan punah. Kira-kira